Selamat pagi anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Dulu kalian kan mengerjakan di buku paket tema 7, subtema 1, 2, 3 sampai 3. Lah, karena LKS-nya kan belum datang. Nah, berhubung LKS-nya sekarang sudah datang, jadi Pak Eko langsung membahas saja ulangannya ya. Jadi kalian tetap belajar. Nah, jangan cuma ngejip nih jawab di yang Pak Eko ajari di sini ya, tapi tetap kalian harus belajar dan diingat-ingat jawabannya di ulangan harian ini. Jadi Pak Eko ingin membahas atau memberi kalian kunci jawaban langsung tentang subtema 1, 2, dan 3 yang dulu belum pernah diajarkan di LKS. Nah, tapi kalian kan sudah belajar di buku tema. Mari kita buka bersama-sama. Kalian buka halaman 217, itu adalah judulnya penilaian harian 1. Nah, ini untuk mempersingkat waktu ya anak-anak. Jadi langsung saja, ini 1. Persatuan Indonesia merupakan bunyi Pancasila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Jadi adalah sila ke C. Tulisannya kok gandeng ini, C. 3 ya. Lalu nomor 2. Sikap yang harus dihindari dalam pergaulan adalah menang sendiri. Kalau kita menang sendiri, akan timbul suatu pertengkaran yang menyebabkan perpecahan. Lalu 3, bisa menghargai perasaan orang lain merupakan perwujudan sikap tenggang rasa. Ya, saling menghargai adalah tenggang rasa. Pakaian Melayu Riau merupakan pakaian adat daerah Riau. Bagaimana caranya agar sifat tenggang rasa dalam diri kita dapat terasa? Nah, dengan memahami keberagaman atau sifat dan ciri-ciri setiap individu. Jadi kita harus memahami dulu keberagaman. Ciri-ciri ini wong kono ki piye, lek tak jak omong ini engko nesu apa ndak. Jadi kita harus memahami dulu sifat dan ciri-ciri setiap individu. Lalu ke bahasa Indonesia. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan disebut, ada di depan, teknologi pangan. 7. Dengan teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Contohnya apa anak-anak dengan teknologi pangan? Dulu itu misalkan telo kuwi ngertine mek telo digodhog dipangan. Nah, terus karena ada teknologi pangan, telo atau ketela itu bisa diolah menjadi macam-macam, misalkan menjadi keripik. Nah, keripik diolah lagi menjadi makanan yang enak. Nah, hitela itu kan diberi bumbu-bumbu. Nah, jadi itu namanya teknologi pangan. Dengan teknologi pangan dapat mengubah jagung menjadi tepung maizena. Ada tepung maizena, tapioka atau tepung tepung beras itu namanya apa Pak Eko kok lupa. Nah, ciri-cirinya kalau maizena itu ini jagung. Kalau tapioka itu adalah ketela. Pengemasan yang tepat untuk hasil olahan berupa es jus adalah gelas plastik. Biasanya kalau sekarang kayak sampean tumbas jus ngono kae di dhuwur ana tutupe pisan ngono kae. Dadi lebih higienis, aman. Nomor 10, jelaskan manfaat lemak baik yang terkandung pada kulit melinjo. Nah, bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Nah, kulit melinjo lek wong ndak ngerti kan dibuang anak-anak karena itu kan kulit. Nah, tapi karena adanya teknologi pangan, setelah diteliti, maka kulit melinjo itu bisa dimanfaatkan untuk jangan kulit melinjo kan? Nah, itu manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah. Lalu matematika. Berikut ini yang termasuk bangun datar adalah, ini persegi. 12 pada bangun datar sisi yang paling pendek disebut lebar. Nah, kalau seperti persegi panjang ini panjang, kalau yang pendek ini adalah lebar. Lambangnya
L kecil ya. L kecil, lebar, ini panjang. 13. Rara memindahkan air mineral dalam botol ke beberapa gelas, seperti contoh yang di buku tema dulu, diadai ke gelas. Yang dilakukan Rara adalah untuk mengetahui volume air. Ini 14 ini tidak ada gambarnya. 15. Volume 1 ember sama dengan volume 10 botol air mineral. Volume 1 botol air mineral sama dengan volume 2 gelas. Volume 1 ember sama dengan berapa gelas? Jadi 1 ember itu adalah 10 botol air. Lalu 1 botol air sama dengan 2 gelas. Sak botol padane 2 gelas. Nah, padahal 1 ember ada 10 botol. Jadi 1 ember sama dengan ada 20 gelas anak-anak ya. Lanjut, ini kamu kerjakan sendiri. Nah, ini berikut yang termasuk olahraga yang dilakukan di air. Ini mudah, ini dicari di di depan ada. Oleh SDP, lagu kebangsaan merupakan ekspresi jiwaan suatu bangsa. 22. Ini lanjut ke subtema 2. Nah, kita lanjut ke penilaian harian 2 atau ulangan harian 2. Nih, coba PPKN, kita memiliki teman yang masing-masing memiliki cara berbeda dalam berpakaian. Sikap kita adalah menghargai. Sikap harus dikembangkan dalam menghadapi keanekaragaman adalah tenggang rasa. Tenggang rasa itu hampir sama dengan menghargai anak-anak ya. Mengapa kita tidak boleh egois dalam menyikapi keanekaragaman? Nah, memang sudah pernah, karena akan terjadi perselisihan lah. Perselisihan nanti terusnya akan terjadi perpecahan, gelut malian yo. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Nah, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 5. Kita memiliki beragam pakaian suatu kebutuhan kita. Bagaimana sikap kita? Kita memiliki beragam pakaian sesuai kebutuhan kita. Bagaimana sikap kita? Ya, kita harus menyesuaikan pakaian sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan. Misalkan saat kita mau sekolah, ya kita memakai seragam sekolah. Terus kita mau bertamu ke rumah teman, kita harus memakai pakaian yang sopan. Nah, saat kita di rumah, nah kalau di rumah ya pakaiannya biasa saja, pakai kaos, pakai celana pendek. Nah, jadi harus menyesuaikan dengan kebutuhannya. Terus 6. Pakaian dari bahan kapas lebih nyaman dikenakan pada siang hari karena bahan kapas itu sifatnya adalah meresap keringat. Jadi keringetnya awake dhewe iso terserap oleh bahan pakaian yang dari kapas. Jadi tidak sumuk kan ya. 7. Serat sutra digunakan untuk membuat kain sutra. Nah, tahu sutra? Nah, sutra itu dari ulat. Ulat merubah menjadi kepompong, lalu baru diambil seratnya itu. 8. Pada zaman dahulu pengolahan dengan dijemur sampai kering merupakan cara pengolahan bahan pakaian dari daun. Jadi zaman dahulu sebelum ditemukan kain kayak Tarsan ya dari daun ya. Dari daun atau dari kulit. Nah, ada kulit hewan, tambah kulit hewan. Jadi belum ada kain ya. Nomor 9, profesi desainer bertugas membuat pola atau desain pakaian, membuat model pakaian. Apa tugas seorang penenun? Menenun benang yang dijadikan kain. Jadi tugasnya dari benang. Bakal kain ini adalah benang ya cah sini. Benang terus sampean ndelok video menenun. Seperti itulah caranya menenun. Ada yang tradisional, ada yang modern. Nomor 11, banyak lipatan yang ada pada bangun datar dinamakan simetri lipat. Nah, ini nomornya salah, kamu ganti seperti ini. Ini 11, ini 11. Ini harusnya 12, 13, 14, 15. Bangun datar persegi memiliki simetri lipat sebanyak 4 ya, anak-anak. Nah, kita lihat ini bangun persegi, teman-teman ya. Persegi sisinya sama.
Ada berapa simetri lipat? Coba kita hitung ya. Ini ditekuk ini. 1. 1. Kasih tenger 1. Kelihatan? 1. Kita tekuk lagi ke sini. 2. Tuh, 2. Lalu samping pojok sini secara diagonal. 3. 3, lalu baliknya sini 4. Nah, jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu caranya anak-anak. Lalu nomor 13, ketika sama kaki memiliki jumlah simetri lipat sebanyak 1. Bagaimana caranya? Nah, ini tak buatkan. Ini adalah segitiga sama kaki. Kakinya mana? Kakinya adalah ini. Nah, sama kaki itu beda dengan sama sisi. Jadi yang sama adalah cuma 2 sisinya. Jadi cuma punya 1 simetri lipat. 1. Nah, iki tok, ya. Nah, cuma ada 1. Nih, lipatannya ada di tengah sini. Lanjut, simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar. 15. Jelaskan pengertian simetri lipat. Nah, jawabannya adalah ini. Simetri lipat adalah banyaknya melipat suatu bangun datar hingga diperoleh 2 bagian yang sama. Nah, itu. Sekarang PJOK. Posisi tubuh saat meluncur di air adalah B. Kepala. Kok tidak cocok jawaban ini? Bergerak lurus ke depan merupakan gerakan pada saat meluncur. Ini dicari sendiri. Lalu SPDP, kekuatan anggota tubuh yang dilatih dengan menari adalah tangan. 21. Gerak tari berdasarkan gerak menurun dilakukan dengan 8 kali 1 hitungan. Gerakan 6 dalam gerak kuat dan lemah adalah bertepuk tangan. Dicari di situ ada. Selanjutnya dikerjakan sendiri anak-anak. Kita lanjut ke subtema 3.